Anda kembali di Breaking News Metro TV, pemirsa. Ini adalah pantauan drone Metro TV terkait dengan suasana di Pelabuhan Merak, Banten, tepatnya di dermaga eksekutif yang menjadi salah satu titik keberangkatan para pemudik dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera. Dan pada siang hari ini pemirsa sekitar pukul 14 lebih 15 menit tadi pemirsa, rombongan dari pemerintah, yakni kita lihat bersama tadi ada Menteri Perhubungan, Kapolri, Panglima TNI dan juga Menko PMK yang sudah tiba untuk meninjau kesiapan layanan dan keamanan jalur mudik di Pelabuhan Merak, Banten. Saat ini rombongan masih berkeliling di kawasan Pelabuhan Merak di dermaga eksekutif untuk melihat langsung bagaimana perjalanan dan juga situasi di Pelabuhan Merak, kesiapan dari seluruh fasilitas yang akan melayani para pemudik, dan saat ini sedang dilakukan rapat koordinasi. Bagaimana kesiapan di Pelabuhan Merak, pemirsa, kami ajak Anda untuk bergabung dengan rekan kami di Pelabuhan Merak, ada Ifdal Amal. Selamat siang Ifdal, dari pantauan Anda pada hari ini H-5 Lebaran, bagaimana tren jumlah pemudik? Apakah sudah mengalami peningkatan signifikan? Baik Marcel, berdasarkan pantauan kami dari Pelabuhan Merak, dibandingkan dengan kemarin H-6 yang mana hari ini 5 hari menuju Lebaran 1446 Hijriah, Idul Fitri 1446 Hijriah maksud kami, sudah mengalami kenaikan volume penumpang yang cukup signifikan. Dan biasanya di pukul segini, pukul 2:36, itu antrian tidak sebegitu ramai, dan bisa dilihat juga tadi berdasarkan pantauan udara dan juga pantauan kami di layar kaca Anda pemirsa, bahwa memang para pemudik yang hendak menyeberangi Pulau Jawa menuju ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak Bakauheni sudah meningkat. Dan juru kamera Firman Asriana juga akan memperlihatkan kepada Anda pemirsa bagaimana kondisi antrian yang para pemudik yang hendak menyeberangi Pulau Jawa menuju ke Sumatera ke Terminal Bakauheni. Di sana sedang dilakukan pengecekan tiket melalui ruangan dermaga eksekutif. Di sini sudah cukup ramai ya pemirsa, dibandingkan dengan pada hari-hari sebelumnya. Dan memang ada sedikit pergeseran traffic dibandingkan dengan periode Lebaran tahun lalu, bahwa tahun ini ada pergeseran libur sekolah yang mana tadinya H-7 biasanya sekarang menjadi H-10 sejak 21 Desember, maksud kami 21 Maret 2025 kemarin. Dan memang semenjak adanya liburan sekolah itu, traffic mudik di Lebaran tahun ini langsung meningkat pada H-10. Selain adanya libur sekolah, traffic pemudik juga meningkat akibat adanya instruksi dari Menpan RB bahwa untuk ASN bisa melakukan work from anywhere. Dan untuk mengkoordinasi perubahan tersebut, maka diadakan rapat koordinasi di Pelabuhan Merak ini, tepatnya di satu lantai di atas saya. Di rapat koordinasi ini ada banyak sekali kementerian yang terlibat serta instansi lainnya, diantaranya yaitu didatangi oleh Kementerian Kemenko PMK, Menko-nya langsung ke sini Pratikno, kemudian ada juga Menteri Perhubungan Dudi, dan ada juga Kapolri Listio Sigit Prabowo, serta ada Panglima TNI Agus Subianto maksud saya, dan juga ada menteri-menteri lainnya dan instansi terkait, termasuk dari General Manager ASDP tersendiri untuk mengkoordinasikan bagaimana jalannya mudik tahun ini, khususnya di Pelabuhan Merak Bakauheni. Dan memang selain Merak Bakauheni juga diadakan koordinasi untuk lajur-lajur mudik lainnya seperti
pelabuhan Ketapang, dan lain-lain. Moda transportasi pelabuhan tadi juga sebelumnya para menteri dan sejumlah instansi tersebut sudah mengadakan rapat koordinasi terlebih dahulu di rest area kilometer 57 Cikampek, dan di sana juga dilakukan rapat koordinasi untuk mengetahui bagaimana jalannya mudik, terutama untuk mengurangi lonjakan pengunjung atau pemudik maksud saya pada periode puncak mudik 1446 Hijriah 2025 ini, yang mana akan diprediksi terjadi pada tanggal 27 dan 28 atau H-3 Lebaran nanti. Pemirsa, selain untuk rapat koordinasi hingga kini masih berlangsung, dan untuk mengetahui bagaimana hasilnya, nanti kami akan mengupdate lebih lanjut terkait apa isi rapat koordinasi tadi. Dan memang untuk saat ini kami masih belum bisa mendapatkan informasi secara detail apa isi rapat koordinasi yang ada di dalam ruangan di Pelabuhan Merak ini sendiri. Dan nantinya kami akan mengupdate terus kepada Anda pemirsa terkait apa hasil rapat koordinasi tersebut. Kemudian memang di sini di Pelabuhan Merak sendiri, berdasarkan data yang kami himpun per data dari H-6 Lebaran, Posko Merak selama 24 jam dari 25 Maret hingga 26 Maret tercatat jumlah kapal yang beroperasi sudah sebanyak 45 unit kapal. Adapun realisasi total penumpang yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera mencapai 67.778 orang atau turun 2% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Tercatat juga kendaraan roda 2 yang telah menyeberang pada H-6 itu mencapai 3.100 unit atau naik 31% dibandingkan H-6 periode yang sama tapi di tahun lalu. Kendaraan roda 4 juga di sini angkanya turun 4% menjadi 8.000 sekian unit, dan juga untuk truk yang menyeberang turun juga 36% dibandingkan realisasi periode tahun lalu. Sementara itu untuk moda transportasi bus yang menyeberang ke Bakauheni ada sebanyak 553 unit atau turun sebanyak 6% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024. Adapun jika kita lihat secara kumulatif dari H-10, memang terlihat trafiknya itu naik dibandingkan dengan tahun lalu. Ini karena salah satunya yaitu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa memang dengan adanya pergeseran libur sekolah dan kebijakan work from anywhere dari H-7 menjadi H-10 menyebabkan para pemudik yang hendak pulang ke kampung halamannya sudah memesan tiket jauh-jauh hari bahkan sebelum H-7. Dan betul saja fakta di lapangan yang kami temukan bahwa pada H-10 dan hingga H-8 kemarin cenderung lebih ramai dibandingkan dengan H-7 dan H-6, terutama khususnya di Pelabuhan Merak di tempat saya melaporkan saat ini. Demikian begitu, Marcel, kembali ke Anda di studio. Baik, Ifdal, tadi sudah Anda sampaikan ya bahwa memang secara keseluruhan dari H-10 ini sudah terjadi peningkatan jumlah penumpang di Pelabuhan Merak. Nah, untuk mengantisipasi bagi para penumpang yang menyeberang dengan kendaraan roda 2, roda 4 atau bus, apa saja rekayasa lalu lintas atau kebijakan lalu lintas yang diterapkan menuju Pelabuhan Merak selama periode arus mudik? Baik, Marcel, untuk kebijakan lalu lintas yang akan dikerahkan dalam rangka menekan angka traffic atau kemacetan lonjakan akibat lonjakan volume pemudik di 2025 akan diadakan rekayasa lalu lintas seperti adanya sistem ganjil genap
yang diberlakukan di tol Jakarta Merak. Kemudian dengan adanya sistem ganjil genap ini, nantinya pemudik diharapkan untuk memperhatikan tiket kapal yang sudah dibeli atau sudah dipesan, apakah tanggalnya itu ganjil atau genap. Jika kita bilang saja kalau tanggalnya itu 27, maka yang hanya bisa melalui jalan tol Jakarta Merak hanya kendaraan yang ganjil, sehingga kendaraan yang genap harus mencari alternatif jalan lain atau bahkan menggunakan kendaraan yang lain ataupun transportasi umum. Adapun tadi malam saya juga sempat berbincang dengan Wakil Kapolda Banten dan mendapati bahwa dirinya mengimbau kepada masyarakat untuk taat dengan sistem ganjil genap ini. Hal itu karena ia khawatir ada pihak atau oknum yang bisa memainkan plat itu sendiri untuk memaksakan dirinya menyeberangi dari Pulau Jawa ke Pelabuhan Bakauheni menggunakan jalan tol Jakarta Merak. Kemudian selain itu pemirsa, ASDP juga telah memperbaiki satu jembatan yang rusak di dermaga nomor 6. Di situ memang sebelumnya itu ada salah satu jembatan yang rusak sehingga menghambat masuknya proses pemuatan kendaraan dan juga barang bawaan begitu. Dan dengan adanya perbaikan ini, pihak ASDP menyatakan bahwa nantinya akan lebih cepat karena otomatis dengan perbaikan jembatan, dermaga yang awalnya tidak berfungsi dengan baik bisa semakin berfungsi, sehingga adanya jembatan itu akan mengakibatkan ketepatan dan kecepatan waktu proses tiba bongkar muatan begitu. Marcel? Baik, rekan Ifdal Amal, terima kasih untuk informasi Anda. Nanti kami akan kembali untuk mengupdate apa hasil rapat koordinasi yang tengah berlangsung saat ini antara jajaran pemerintah. Untuk sementara, terima kasih Ifdal. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Kami akan kembali selepas jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.